Korban yang di belakang sudah kami kerahkan semua ini korban. Ada 10 orang ini korban. Ada 10 orang. Ini sopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hitsman Arif dari Forum News Network. Video-video yang menunjukkan para prajurit TNI menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab sepanjang hari Jumat kemarin banyak sekali bertebaran di media massa. Kalau melihat videonya memang itu peristiwa itu terjadi di berbagai sudut di kota di Jakarta. Datang banyak pasukan, Ya, untuk teman-teman dari pejuang subuh dan ormas lainnya yang Minangkabau yang bercimpung dalam pengambilan banner Habib Rizik, harap datang ke Minangkabau karena posisi di sini ingin ada pencopotan baliho. Assalamualaikum. Proses penurunan baliho itu sendiri berjalan sangat lancar dan tidak ada perlawanan dari Laskar Pembela Islam yang biasanya berseragam putih-putih dan menjaga baliho-baliho semacam itu. Dan sementara rakyat juga melihatnya dari kejauhan saja. Video-video tadi tentu saja sangat mengejutkan banyak kalangan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa kemudian prajurit TNI dilibatkan dalam penurunan, dan yang lebih mengejutkan tentu saja ada sejumlah kendaraan tempur yang dilibatkan dalam proses tersebut. Baliho mau dicopot nih sama TNI, udah disobek parah. Tapi nggak tahu nih. Sobek. Wah, parah nih. Nggak ada laporan lagi, main sobek aja nih. Parah. Apakah negara sedang dalam kondisi sangat serius, sangat genting, sehingga tentara harus mengerahkan kendaraan-kendaraan militernya? Berbagai pertanyaan itu segera terjawab karena Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, menyatakan bahwa penurunan baliho Habib Rizik Syihab merupakan perintah langsung dari dia. Dan dengan begitu dia yang bertanggung jawab atas penurunan baliho-baliho itu. Ada barbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada.
Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Pernyataan Dudung ini sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang prajurit TNI dilibatkan dalam tugas-tugas yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kemudian kalau soal penurunan-penurunan dari baliho karena dianggap mengganggu ketertiban kota, itu menjadi tanggung jawab dari seorang wali kota. Di Jakarta ini memang terdiri dari beberapa wali kota dan kemudian mereka bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Biasanya seorang prajurit TNI dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti itu ketika ada indikasi misalnya sebuah kegiatan itu di-backup atau di-backingi oleh seorang anggota TNI. Dengan begitu Pemprov bisa minta bantuan dari Garnizon untuk membackup. Jadi tapi sekarang kebalikannya, justru TNI sendiri, Kodam Jaya yang terjun langsung menertibkan baliho-baliho dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pernyataan lain yang banyak mendapat sorotan adalah pernyataan Dudung yang menyatakan bahwa kalau perlu FPI dibubarkan dan barang siapa yang coba-coba mengganggu keamanan dan ketertiban di ibu kota maka akan langsung berhadapan dengan TNI. Pernyataan Dudung ini kemudian mengundang banyak sekali komentar-komentar baik dari kalangan pengamat, dari politisi dan juga para purnawirawan TNI. Di sebuah grup pertemanan yang di grup WhatsApp yang bernama All Soldier Group, ini tempat berhimpunnya para jenderal-jenderal senior, saya mendapat kabar bahwa banyak sekali para jenderal senior yang mempertanyakan ini. Karena bagi mereka tentu saja ini merupakan langkah mundur. TNI seperti kita ketahui selama ini tidak pernah terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sipil semacam itu. Sejak TNI back to basics atau kembali yang populer dalam istilah politik kembali ke barat, tetapi TNI menggunakan istilah reformasi TNI dan kemudian back to basic, kegiatan-kegiatan semacam itu tentu saja sangat dijauhi oleh seorang anggota TNI. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Gerindra, Fadlizon, juga menyatakan terkejut dengan langkah dari Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung ini. Menurut dia menilai bahkan Mayor Jenderal TNI Dudung ini sudah offside. Mengapa? Karena dia mengambil alih tugas dari Polisi Pamong Praja dan kemudian terlibat dalam kegiatan politik. Begitu juga anggota DPR RI dari P3. Ini perlu kita beri catatan karena P3 ini saat ini adalah menjadi salah satu partai yang menjadi pendukung koalisi pemerintah. Sementara kalau Fadlizon, meskipun partainya mendukung pemerintah, selama ini dia memang selalu kritis. Nah, anggota fraksi P3 Saifullah Tamliha juga menyatakan bahwa tidak seharusnya Pangdam Jaya terlibat dalam kegiatan semacam itu. Saifullah Tamliha mengingatkan agar Pangdam Jaya kembali ke tugas-tugas pokoknya. Tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan juga menjadi alat pertahanan negara, bukan masuk wilayah keamanan yang menjadi tugas dari polisi, sementara berkaitan dengan ketertiban kota itu menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Benarkah bahwa TNI sekarang ini sudah mulai masuk ke wilayah politik dan kemudian mengambil sikap keras terhadap Habib Rizik Syihab? Sebelumnya Mayor Jenderal TNI Dudung juga menyatakan bahwa siapa saja yang mencoba mengganggu keamanan wilayah ibu kota akan dihajar. Begitu bahasanya. Dan sementara Panglima TNI seperti kita ketahui juga tiba-tiba saja pada Sabtu pekan lalu, Sabtu tengah malam, menjelang tengah malam, jadi situasinya seolah-olah sangat genting, dia mengadakan jumpa pers. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa Panglima TNI didampingi oleh sejumlah komandan-komandan pasukan tempur dan pasukan khusus. Panglima TNI didampingi oleh Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Eko Margiono, Komandan Komando Operasi Khusus atau Koopsus, TNI Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon, kemudian Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono, dan Komandan Korps Paskas atau dan Kor Paskas Masda TNI Eris Widodo Y. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya
persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Kalau kita menyimak dari pernyataan Panglima TNI tadi, memang tidak jelas, tidak spesifik siapa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan kemudian yang akan dihadapi oleh pasukan-pasukan khusus dari TNI itu. Tetapi kalau kita menyimak juga pada bagian dari pernyataan Panglima tadi, disebutkan bahwa ada kelompok yang memprovokasi, kemudian berkaitan dengan kelompok-kelompok yang kelompok identitas dan sebagainya. Kelihatannya memang ini ditujukan kepada Habib Rizik Syihab. Mengapa begitu kesimpulannya? Karena beberapa jam sebelumnya, juga pada malam Sabtu malam itu kan berlangsung acara Maulid Nabi di markas FPI di Petamburan. Dan dalam salah satu ceramahnya, Habib Rizik Syihab menyinggung-nyinggung tentang dua orang prajurit TNI yang dihukum karena menyampaikan ucapan selamat atau marhaban atas kepulangan dari Habib Rizik Syihab. Mereka ini adalah satu dari anggota TNI Angkatan Darat yang dia kemudian dihukum disiplin kurungan 14 hari dan ditunda kenaikan pangkatnya. Kemudian satu lagi yang memang banyak sekali menyita perhatian publik, seorang sersan kepala dari TNI AU. Dia sempat diborgol dan kemudian memakai pakaian tahanan, dan fotonya viral di media massa. Tapi kemudian setelah ribut-ribut itu dan muncul petisi, sersan kepala Bobi ini dibebaskan. Tetapi dia tetap menghadapi konsekuensi hukuman disiplin dan juga kemungkinan penundaan pangkat, dan kalau toh dia sekolah, mungkin sekolahnya juga ditunda. Ini yang disoroti oleh Habib Rizik Syihab. Ada prajurit TNI. Takbir. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep. Diborgol. Di penjara. Baik, katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Saya kenapa di sini jadi inget Unyil lagi ya? Udah lama lupa, Beb. Udah 3 tahun setengah nggak ceramah. Ingat Unyil, ingat Lanjut. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib, diborgol, ditangkap, dipenjara. Yang menarik, Cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong
digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong, rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Tidak jelas benar apakah ada kaitannya pernyataan dari Panglima TNI dan kemudian dengan pidato atau ceramah Maulid Nabi dari Habib Rizik Syihab. Tetapi melihat sekuen waktunya itu memang sangat berdekatan dan kemungkinan besar itulah yang dimaksud kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Sebelumnya juga tanda-tanda bahwa ada pergesekan antara TNI dengan FPI ini memang sudah muncul sebelumnya. Karena pada hari Kamis kemarin sejumlah kendaraan taktis dari Komando Operasi Khusus TNI, Koopsus TNI, ini dari 3 angkatan, dari pasukan khas Angkatan Udara, kemudian pasukan Kata dari TNI AL, dan juga Kopassus TNI Angkatan Darat melintas di kawasan Petamburan. Dan kemudian dengan membunyikan sirine, mereka berhenti tidak jauh di depan pintu masuk markas FPI di Petamburan. Berhentinya pasukan operasi khusus TNI di markas FPI Petamburan ini dinilai banyak kalangan sebagai sebuah provokasi. Fadlizon yang selalu kritis juga menilai ini sebagai sebuah tindakan provokasi dan dia minta agar TNI menjelaskan. Tetapi Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Riyad membantah soal itu. Menurutnya bahwa itu kebetulan saja pasukan itu melintas dari tempat latihan menuju markas mereka di Cilangkap, Jakarta Timur. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon sebagai Panglima Koopsus TNI. Kendaraan tempur atau kendaraan taktis dari TNI di media sosial juga beredar video-video ketika sejumlah orang yang berseragam loreng menurunkan baliho Habib Rizik Syihab dan tapi malam itu tidak jelas karena peristiwa yang terjadi pada malam hari, hanya kelihatan mereka menggunakan pakaian loreng dan melakukannya secara tergesa-gesa. Pada waktu itu spekulasinya kemungkinan ini dilakukan oleh ormas karena sekarang ini kan kita ketahui juga ada ormas yang menggunakan seragam loreng-loreng hijau seperti juga TNI. Apalagi pada waktu itu Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Muhammad Riyad juga mengaku dia belum tahu siapa sebenarnya pelaku ini. Dia sedang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pelaku penurunan bendera atau baliho dari FPI ini. Sekarang masalahnya menjadi sangat jelas setelah Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung mengakui bahwa itu merupakan perintahnya menurunkan baliho-baliho dari Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dengan pengakuan dari Pangdam Jaya, kita bisa membentuk rangkaian-rangkaian, kita bisa membentuk mosaik peristiwa tadi menjadi sebuah
potret besar gitu bahwa mulai dari adanya penurunan baliho Habib Rizik Syihab pada malam hari, kemudian adanya konferensi pers dari Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, kemudian adanya kendaraan taktis dari TNI yang melintas dan berhenti di markas TNI Petamburan, dan kemudian adanya penurunan besar-besaran baliho Habib Rizik Syihab oleh prajurit TNI di Kodam Jaya. Ini menjadi rangkaiannya sangat jelas gitu. Siapa yang akan dihajar oleh Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung, dan kemudian siapa yang disebut-sebut sebagai kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini, kelihatannya memang ditujukan kepada Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Memang setelah kembali ke Indonesia, Habib Rizik Syihab ini sangat aktif sekali. Dia kemudian hadir di berbagai daerah, dan selalu saja kehadirannya memang ditunggu oleh para pengikutnya dalam jumlah yang begitu besar. Wajar kemudian kalau tindakan dari para petinggi TNI ini dan juga operasi-operasi pembersihan baliho yang dilakukan oleh para prajurit di lapangan ini menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, bukan hanya dari para pengamat, dari para politisi, media, dan juga para senior perwira TNI. Para senior TNI atau para purnawirawan TNI ini mengkhawatirkan kembalinya TNI ditarik-tarik ke dalam ranah politik. Tentu saja ini akan menjadi sebuah langkah mundur, setback, karena sejak era reformasi TNI sebenarnya praktis sudah meninggalkan dunia politik. TNI menjadi TNI yang profesional dan kemudian dia back to basic dan fokus pada pertahanan negara. Saya kira yang prihatin sekarang ada 3 pihak gitu. Pertama adalah senior-senior TNI yang merumuskan tentang jati diri baru TNI setelah reformasi. Mereka purnawirawan yang masih aktif memantau institusi TNI. Yang kedua adalah masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia, LBH, kontra segala macam, yang justru sedang mencatat rekor hak manusia Indonesia untuk jadi acuan dari para pemantau internasional tuh. Yang ketiga adalah emak-emak. Emak-emak ini jadi bingung, ini ada apa? Kenapa baliho yang sebetulnya hanya gambar dan udah berhari-hari di situ tiba-tiba diturunkan? Apa itu pertanda bahwa ada gerakan baru di FPI yang hendak merusak kehidupan berbangsa? Kenapa TNI yang mesti turun? Itu pertanyaan mak-mak tuh. Nah, itu keadaan kita sekarang. Jadi situasi yang ketegangan politik yang dibatasi oleh pihak ketiga itu bisa menghasilkan kebingungan publik. Dan dalam COVID, nah orang yang bingung itu daya tahan tubuhnya turun. Itu akibatnya nanti mudah terserang COVID nih kalau terlalu tegang politik Jakarta. Kita tentu saja berharap bahwa rangkaian-rangkaian peristiwa tadi hanya merupakan reaksi sesaat dan TNI kembali menyadari dan kembali kepada tugas dan fungsi pokoknya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Kita tentu tidak mau TNI yang profesional, TNI yang kita banggakan kembali menjadi alat kekuasaan seperti pada masa-masa Orde Baru. Saya Hirsman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.